kabar teman-teman? Kali ini kita berada dalam frame feedback, di mana kita akan mengumpulkan feedback dari mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga. Apalagi di musim pandemi seperti ini, tentunya akan banyak kesulitan, ada banyak hambatan dan tantangan bagi mereka para mahasiswa untuk mendapatkan ilmunya. Gitu. Jadi langsung kita ngobrol dengan mahasiswa yang ada dari Rita, Reta, dan Adel. Hai. Makasih banget dan sorry kita harus minta waktu kalian buru-buru di tengah ujian ya. Ya, nggak apa-apa. Mahasiswa yang mau ujian kayak gini. Dan iya, jadi kita ini ngundang Adel sama Reta juga nunggu mereka selesai ujian dulu, karena kalau kita tag-nya sebelum mereka ujian pasti pusing banget gitu mahasiswa. Pasti, itu udah pasti. Oke, Adel dan Reta, kita mau tahu alasan kalian gitu, reasonnya kenapa kalian memilih kuliah ilmu politik di Universitas Airlangga gitu, dan ujung-ujungnya begitu nyampe sini kita kepentok dengan pandemi gitu. Gimana tuh? Mungkin Mbak ada bisa. Oke, jadi peminatan aku terhadap ilmu politik itu dimulai dari SMP, karena memang di SMP itu aku senang sekali namanya belajar sejarah. Dan dari sejarah itu pertama kali yang aku temukan itu adalah terkait dengan Hitler. Nah, dari Hitler itu aku belajar banyak banget tentang bagaimana dia bisa merepresentasikan dirinya itu menjadi sosok yang otoritarian, lalu bisa menjadi sosok yang dapat menggerakkan atau memobilisasi massa dengan sistem pemerintahannya yang kita lihat sangat-sangat kuat, dan juga sangat juga rezime itu otoriter. Nah, dari situ aku melihat ada keunikan, di dalam diri seorang Hitler aku bisa banyak belajar banyak nih tentang sejarah-sejarah lainnya, tentang politik-politik di dunia, sistem pemerintahan di dunia, bagaimana proses penyelenggaraan tersebut itu terjadi, bagaimana latar belakang dari sejarahnya secara berbagai aspek politis. Nah, dari situ aku bisa belajar juga terkait dengan politik-politik yang berkembang pada masa saat itu ya, masa pencerahan juga, masa kegelapan, balik lagi masa pencerahan. Itu juga didorong kuat juga oleh kemauan aku dan motivasi aku yang melihat bahwa ini saatnya nih kita sebagai waktu itu generasi milenial ya, untuk memanfaatkan diri kita untuk lebih maju dan lebih melangkah ke depan lebih duluan gitu dibandingkan generasi milenial ini, untuk melek terhadap sejarah dan politik. Nah, masuk di SMA ditambah didukung oleh guru sejarah saya juga, Pak Lutfi kalau ada. Nah, di situ banyak sekali diskusi dan masukan-masukan terkait dengan sejarah dan politik, bagaimana penanggapan kita terhadap ataupun review terhadap fenomena politik yang saat itu sedang berkembang. Lalu belajar banyak tentang teori-teori Marxis, teori-teori liberalisme seperti itu. Nah, dari situ aku membulatkan tekad bahwa saatnya ini kayaknya untuk di perguruan tinggi negeri nanti aku harus memiliki peminatan yang sesuai sama kemauan aku, sesuai dengan motivasi aku dan tekad bulatku. Nah, di situ karena waktu itu aku keterima oleh jalur SNPTN, ini pas banget nih, dan aku lihat bahwa memang ada perguruan tinggi negeri yang menyediakan atau menyediakan program studi tentang ilmu politik. Ini pas banget dengan passion aku. Nah, di situ aku mendaftarkan ilmu politik. Nah, kenapa ilmu politik juga menjadi pilihan nomor satu aku di situ ya, karena itu tadi passion dan juga adanya dorongan motivasi dari guru-guruku pas SMA juga. Lalu kenapa juga pemilihan ilmu politik di UNER juga karena UNER itu kan promosinya kenceng banget tuh ya. Persoalan tentang ranking itu, World University ranking itu. Nah, di situ aku lihat bahwa UNER itu urutan ketiga atau keempat ya, setelah setelah UI, UGM dan ITB. Nah, di situ ini kayaknya pas nih ilmu politik, akhirnya masuklah di ilmu politik UNER. Dan juga karena memang ada dorongan diriku sendiri untuk saatnya hidup lebih mandiri lagi nih di kota orang gitu, jadi orang perantauan, apalagi perempuan. Aku menjadi perempuan anak kedua, jadi untuk tekadku lebih kuat untuk mendorong diriku lebih bisa hidup mandiri di kota orang gitu, apalagi dengan kemauan aku berbarengan sembari
belajar ilmu politik untuk mensukseskan diri aku menjadi perempuan yang ya bisa membangun diri karakterku menjadi seseorang yang ya sesuai kemauan passionku gitu. Selamat datang Jenny di Break the Glass Production. Jadi teman-teman feedback, kita kedatangan satu lagi narasumber kita, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Airlangga angkatan 2020, Jenny. Jadi baru nyampe nih karena sama-sama habis UTS. Gitu. Oke, kita lanjut ngobrol tadi ya. Jadi semua mahasiswa yang ada di hadapan kita ini adalah semuanya dari luar Surabaya. Kayak Adel dari Tangerang Selatan, Reta dari Jakarta Barat, terus Jenny dari Malang gitu. Dimana masing-masing di daerah kalian itu ada kampus yang bonafit, yang kualitasnya juga ya better lah, aku bilang better dari Universitas Airlangga gitu. Kenapa akhirnya memilih ilmu politik di Universitas Airlangga? Apa motivasinya? Kalian dapat info dari mana gitu? Oke, Reta dulu gimana? Kalau tadi kan Mbak Adel jelasin gitu awalnya memilih ilmu politik karena lihat-lihat politik di luar negeri, terus pemikiran-pemikiran politik dari ahli-ahli. Kalau aku justru tertarik sama ilmu politik itu ketika aku melihat gimana sih situasi politik domestik kita di Indonesia. Yang kita lihat kan politisi-politisi itu suka bikin kebijakan aneh-aneh gitu kan. Ketika kita nonton berita atau baca di Twitter pasti mikir kayak ngapain sih bikin kebijakan kayak gini. Nah setelah aku pelajari, oh ternyata dibalik semua pembuatan kebijakan itu tuh ada yang namanya politik. Seperti apa sih mekanisme politiknya, kenapa orang-orang ini yang bisa jadi politisi gitu kan, pasti kita pengen tahu. Akhirnya aku jadi tertarik baca-baca tentang politik itu seperti apa, dan ternyata seru, gak cuma tentang pembuatan kebijakan aja, tapi juga gimana sistem penyelenggaraan negara, penyelenggaraan politik di luar dari negara itu sendiri. Akhirnya aku tertarik apa kuliah ilmu politik aja ya gitu. Itu pas udah akhir-akhir kelas 12 sih Mbak, jadi kayak tiba-tiba mikirin apa politik aja ya gitu. Terus akhirnya aku nanya dulu kan ke orang tua, apa boleh nih kuliah politik, tapi kan seperti yang kita tahu gitu, kayak gak semua orang perspektifnya tentang politik itu bagus, gak semua orang menganggap politik itu tentang kayak tadi penyelenggaraan negara dan sebagainya. Bahkan sebagian besar tuh menganggapnya politik itu kotor, terus kuliah politik mau belajar apa, belajar korupsi, terus kuliah politik mau jadi apa gitu. Akhirnya aku cari nih di Google, kuliah politik jadi apa sih, kan ada tuh yang website 5 alasan kenapa kamu kuliah ilmu politik. Iya benar, juga ada ya. Terus pas aku cari-cari gitu, oh seru juga nih, ternyata ada perbandingan politik. Aku mikirnya perbandingan politik tuh kayak bandingin politik di Indonesia sama di Amerika gitu, terus sejarahnya aku pikir kayak gitu kan. Terus akhirnya oh seru juga nih, kayak mirip-mirip HI juga, tapi ada hukumnya juga, ada komunikasinya juga, ada administrasi publiknya juga. Jadi kayak wah ini nih komplit gitu ya, satu jurusan tapi bisa mencakup semua. Akhirnya aku tertarik. Terus ternyata politik itu nggak kayak yang orang-orang bayangin, nggak kotor, nggak kayak gitu. Ternyata politik itu tujuan utamanya justru untuk mencapai kesejahteraan, kebaikan bersama. Oh kalau untuk kebaikan bersama berarti politik ini jawaban dari semua persoalan yang tadi aku baca-baca itu, dari semua kebijakan yang tidak tepat, politisi yang kurang baik, itu ternyata jawabannya di politik itu sendiri gitu. Jadi oh udah nih mantep jurusan ilmu politik. Aku jelasin juga kan ke orang tua kalau misalnya aku suka gitu. Terus kalau aku suka aku bisa kok ngerjainnya dengan optimis gitu kan. Akhirnya ya udah cari kampusnya. Karena aku juga dibilang sama orang tua untuk kuliah di negeri aja gitu kan, mempertimbangkan kemampuan finansial. Akhirnya aku kuliah cari di Google dulu kan, PTN dengan akreditasi terbaik. Yang pertama keluar kan UI, UGM, ITB. ITB nggak ada ilmu politik, nggak mungkin politik ITB. Akhirnya aku UI, UGM. Wah aku bukan yang ranking 1-2 nih di kelas, bukan yang best of the best banget, kayaknya masuk UI, UGM peluangnya kecil, susah gitu. Akhirnya oh UNER di mana sih? Di Surabaya. Kalau ke Surabaya kan ya kayak Jakarta juga lah, gak terlalu merantau yang makanannya nggak cocok atau gimana. Ada McD juga, iya, masih metropolitan, ada mall gitu. Oh ya udah ke Surabaya aja UNER gitu deh Mbak. Akhirnya masukin deh
SBMPTN pilihan 1 politik UNAIR gitu. Oke. Jadi kayak gimana Jenny? Kalau dari aku sendiri itu sebenarnya lebih men-challenge diri aku sendiri karena aku termasuk pribadi yang nggak terlalu itu politik sebenarnya, tapi waktu itu karena udah nggak tahu mau milih apa lagi, karena pilihan pertama jujur pilihan pertama aku bukan di politik juga, pilihan pertama aku di HI, dan aku cuma cari sesuatu yang memang bisa memenuhi kebutuhan aku yang aku inginkan di HI, dimana aku nggak bisa dapat nantinya. Dan alhamdulillah pilihan kedua ini di politik UNER aku merasa benar-benar bersyukur sih, karena termasuk tepat juga buat aku karena ada beberapa mata kuliah dari HI pun yang bisa aku pelajari melalui politik, seperti apa yang dibilang Reta tadi. Politik itu mencakup semuanya, jadi bisa memberikan banyak hal buat aku sendiri. Nggak cuma belajar politik, tapi juga waktu di awal kita belajar antropologi, kita belajar sosiologi untuk dasar-dasarnya, jadi lebih bisa mendalami semua nilai-nilai atau mata kuliah dari jurusan lain. Oke, Pak. Tapi kenapa kamu ngambilnya di Surabaya, milih UNAIR itu kenapa? Kan di Malang ada tuh. Ada satu alasan juga sih, pertama karena waktu itu aku termasuk orang yang melihat akreditasi juga. Nah, sementara di UB sendiri sepengetahuan aku untuk HI-nya pun masih B dan politiknya juga masih B seperti itu. Dan memang waktu itu ada pengaruh sedikit dari teman-teman, di mana teman-teman punya semangat nih untuk masuk ke UNER, keluar dari kota Malang lah istilahnya. Soalnya dari SD SMP juga kan di Malang terus, jadi cobalah hal baru, terus akhirnya memberanikan diri, dan ya alhamdulillah akhirnya juga lumayan menyenangkan untuk diri saya. Oke, kalau di UB nanti dosen-dosennya itu alumni ilmu politik UNAIR semua tuh. Hampir semuanya kayak gitu. Oke, ini berhubung tadi Reta nih salah satunya yang sudah membuat grade antara kampus ya, karena melihat rankingnya di World University Ranking itu. Dan kayaknya yang middle ini yang sesuai sama kemampuan aku di UNER nih, udah ke DLHI, itu berarti kan dia nggak terlalu tinggi nih UNER. Nah terus gimana kalau mereka waktu seleksi masuknya? Sulit nggak? Sesulit apa bayang kalian itu? Aku dulu ya. Iya, dulu. Karena aku lewat dari SNPTN, jadi aku nggak ngerasain itu ya. Yang ku rasain cuma gimana secara berjuangnya untuk mempertahankan ranking di kelas aja, karena memang SNPTN itu kan dari sedapat dari informasi guru-guru waktu SMA itu adalah pertahankan ranking, yaitu 1 sampai 3, karena nanti 1 sampai 3 ini akan difokuskan untuk SNPTN. Jadi karena aku selalu mendapatkan ranking 1, jadi guru-guru itu memfokuskan aku gitu untuk nanti pengambilan SNPTN program studinya itu akan difokuskan ke program studi apa gitu. Nah, jadi harus melakukan konsultasi terus, dan saya memantapkan ya memang ilmu politik UNER yang saya ambil untuk pilihan pertama seperti itu. Jadi tesnya dijalanin aja dulu ya waktu itu ya? Iya, dijalanin aja. Jadi konsultasi aja. Jadi ya ntar kalau SNPT kan keterima atau nggak keterima gitu ya. Posisinya 2 itu aja. Ya akhirnya lolos itu juga, akhirnya mendapatkan warna hijau di SNPTN. Sering-sering update ya? Sering-sering update aja. Kalau Reta aja gimana? Sulitannya waktu seleksi dulu, jalur apa kalau tahu? Kalau aku SBMPTN Mbak, jadi kan aku SNM juga dapat kuota, tapi nilainya tuh nggak yang kayak Mbak Adel tadi ranking 1 terus, dan ranking pertengahan aja, jadi nggak terlalu berharap di situ. Aku ikut les gitu-gitu untuk SBMPTN. Aku tuh les dari pulang sekolah sampai jam 8 malam sampai masuk angin. Jadi kalau dibilang perjuangan masuk ilmu politik gampang atau susah, ya sampai masuk angin. Terus udah masuk angin, alhamdulillah Masuk juga. Alhamdulillah gitu. Oke. Kalau Jenny gimana, ada cerita seleksi? Kalau dari aku sendiri, aku tuh masuk di UNER lewat jalur SNMPTN juga. Gak terlalu ini sih, mungkin sama kayak Mbak Adel juga, perjuangannya tuh lebih dari semester awal sampai semester akhir. Berusaha, kalau di sekolah aku itu dia ngasih kayak IP juga di akhir, dan itu kalau misalnya turun dikit itu dari awal masuk sekolah itu udah dikasih tahu bakal susah kalau mau terus ke SNMPTN gitu. Jadi perjuangannya lebih banyak di situ sih, di masa-masa sekolah saat itu. Dan yang paling bikin aku takut waktu itu adalah banyak yang bilang kalau SNMPTN itu kita harus punya sertifikat, mungkin lomba atau apapun. Sementara selama SMA itu aku sama sekali nggak pernah ikut apapun,
bahkan organisasi pun aku juga nggak join. Jadi sempat ragu, sempat takut, tapi alhamdulillah masuk di jajaran eligible juga, dan akhirnya milih politik UNER dan ya dapat hijau tadi. Iya, alhamdulillah semuanya jadinya kayak gitu. Dan dengan perjuangan kalian yang masing-masing ya, walaupun yang ketika kita tes kita nggak tahu ini seberapa sulit nggak sih saingannya gitu, walaupun merasa kayak gitu, kita fokusnya kan emang ke soal ya yang berat kan, effort sebelum tesnya itu, sebelum proses seleksi kayak gitu. Nah, waktu itu pasti kan sudah punya ekspektasi kan tentang Universitas Airlangga, tentang ilmu politik Universitas Airlangga. Nah, ketika kalian udah keterima dan pertama kali kalian masuk, kalau Adel kan udah masuk pertamanya kampus nih. Kalau Jenny sama Reta nggak ke kampus kan? Online langsung kan? Nah, ekspektasi kalian sebelum masuk, sebelum memulai perkuliahan atau waktu masih dalam pendaftaran tuh, ya gimana sih ekspektasi kuliah di ilmu politik Universitas Airlangga gitu? Pas di awal kuliah juga kita kan ada masa orientasi ya gitu, dan ekspektasi berlawanan dengan reality itu kayak gimana tuh? Ini luring versus daring nih, kayak gimana pengalamannya? Ya, luring dulu ya. Nah, kalau yang luring nih ekspektasinya luar biasa banget ya. Aku mikirnya tuh kayak, wah, ntar masuk kuliah pembelajaran bersama dosen nih, gimana sih bisa belajar sama dosen? Kan kalau misalnya guru itu kan pendekatannya kan sama murid tuh interaksionisnya itu kan sangat dekat banget. Nah, kalau sama dosen itu kan biasanya ada gap gitu, karena kan memang mahasiswanya itu banyak banget gitu. Jadi nggak mungkin dosen tuh bisa mengcover kenal semua ini mahasiswanya. Dan di situ tuh aku terpacu untuk bagaimana sih aku bisa caranya nih untuk melatih diri aku biar dekat sama dosen, biar bisa saling diskusi bareng gitu, kayak pendekatan aku sama guru-guru SMA aku bisa ada diskusi bareng sama dosen-dosen terkait dengan misalkan fenomena-fenomena politik. Nah, itu doang sih kalau misalkan ekspektasiku pas masuk program studi ilmu politik nanti untuk pembelajaran secara luringnya terkait dengan pendekatan dosen. Nah, kalau untuk hal-hal yang eksternal lainnya, yaitu adalah power. Masalah orientasi ini nih, prodi ini itu yang paling menakutkan banget buat aku. Karena apa? Karena aku menyaksikan bagaimana teman aku mengalami masa orientasi yang berat ya. Karena memang itu dari pagi kita melakukan orientasi yang super duper berat, sampai aku bisa menyaksikan temanku mengalami dikubur. So, itu jadi bahan gunjingan, maksudnya jadi bahan jokes sampai sekarang. Lihat teman-temanku dikubur di dikubur di tanah gitu pas masa orientasi itu. Terus juga pengalamanku lihat bagaimana aku diomeli sama senior karena gak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan senior untuk terkait dengan bagaimana nih pertanggungjawabanmu sama ilmu politik nanti ke depannya program studi ini. Bagaimana kamu sebagai mahasiswa ilmu politik bisa tetap slogannya menjayakan ilmu politikmu, gimana cara berjuangnya, terusin program studimu agar bisa solid satu sama lainnya. Gitu aja sih kalau secara luring. Ya, intinya aku lebih lebih sibuk untuk mendekatkan diriku kepada dosen ya, untuk mencari ya lebih penting itu dibandingkan aku harus mengikuti kegiatan power. Maaf ya teman-teman. Itu aja sih. Oke, jadi awal masuk dengan gimana nih kalau menurut Ren? Realitinya yang realitanya ya sebenarnya aku harus tetap fokus ya terhadap yang internal, yaitu adalah ya melakukan sering adanya diskusi pendekatan terhadap dosen, karena itu juga memberikan kemudahan buat aku nantinya yang bakal ada interaksi yang lebih gitu khusus sama dosen gitu untuk membahas terkait dengan pembelajaran atau materi ilmu politik seperti itu. Ada hal unexpected lain nggak ketika kamu nyampe di kampus UNER? Ya, dan ternyata adalah realitanya adalah setelah pandemi ini, pas masuk pandemi ini. Nah, di situ aku merasakan dunia itu berbalik banget, karena semester 1 terus pertengahan semester 2 juga karena banyak dekat sama dosen, diskusi sama dosen, dan ternyata dihadapi oleh pandemi itu berbalik banget, dan aku nggak bisa diskusi dua arah lagi, nggak bisa melakukan pendekatan ke dosen lagi. Jadi aku harus belajar sendiri, lalu juga gimana kontak bantu-bantu dosen. Misalnya aku suka bantu-bantu dosen, jadi nggak bisa gitu. Terus ini menjadi awal kesulitan aku juga, karena nggak ada interaksi dua arah itu tadi gitu Mbak. Jadi
ya itu menyedihkan sekali buat saya. Ya, paling nggak di awal udah merasakan adaptasi. Iya. Nah, gimana dengan adik-adik kamu angkatan 2020 ini yang dari awal itu online gitu? Gimana antara ekspektasi versus reality-nya? Nah, aku dulu atau Jenny dulu nih? Aku dulu. aja. Kalau aku kan, aku mikirnya kuliah di Surabaya, kampusnya mirip-mirip sama kampus-kampus di Jakarta lah gitu. Terus aku denger nih setelah aku masuk gitu kan, ada ospek UFO, ada power, dibilangin sama senior, enggak, kampusnya enggak kayak yang kamu pikir, kampusnya gini-gini gitu. Fasilitasnya kurang gitu. Akhirnya masa sih, akhirnya aku ke Surabaya. Pas aku ke Surabaya Masa pandemi ya? Masih belum ada perkuliahan daring juga, gitu. ya masih daring. Terus aku lihat, aku udah bayangin kalau ini kecil, kalau ini nggak sebagus yang aku pikirin, tapi nggak sekecil ini, nggak seperti ini gitu. Ekspektasiku masih agak dikit lebih bagus daripada realitanya gitu. Pas aku lihat, kayak gini gitu. Terus ini PTN loh, katanya kelas dunia gitu-gitu. Terus UKT-nya juga lumayan. Sementara temanku yang di ini sebut boleh ya? Ya di Unpad, di Undip, jurusan ilmu politik tuh nggak ada yang sampai semahal ini, tapi kampusnya di Undip masih lebih enak gitu. Ini udah pernah ya ke sana kampus-kampus? Iya, ilmu pemerintahan nih kalau di Undip kan sama kayak politik. Terus ya lebih bagus lah daripada di UNER gitu. Terus ya udahlah, tapi kan belum dipakai kuliah, mungkin nanti mau ada renovasi kali ya kalau udah offline, akhirnya kuliah online. Nah, selama kuliah online juga kayak yang tadi Mbak Adel bilang itu nggak ada kedekatan secara personal mungkin atau gimana antara mahasiswa dengan dosen, karena memang pembelajarannya nggak ada yang kayak Reta ini yang mana orangnya, Jenny ini yang mana, nggak ada yang kayak gitu. Cuman kayak ngejelasin, dosennya kitanya dengerin, paling dipanggil di absen Barieta gitu, iya saya Pak, udah selesai gitu doang, nggak ada yang bisa ngapalin nggak tuh konser yang ini dosennya, ini Pak ini, ini Ibu ini gitu. Pas awal-awal aku nyebutnya pakai nama matkul Mbak, jadi kayak Pak PIP, Pak Sosio Pak Sosio ini Pak Sosio apa Pak Antro ya, lupa nih gitu, karena kan mirip-mirip ya kalau di Zoom kan. Terus matkulnya juga aku bingung, ini matkul apa ya tadi gitu-gitu, karena memang belum sekonek itu, cuman baca PPT doang, paling aku hafalin kalau yang template PPT-nya kayak gitu PIP, yang putih polos ada tulisannya tuh PIP gitu. Jadi kebanyakan tuh cuman tahu secara teorinya aja. Begitu ditanya pas semester 2 kan ditanya lagi tuh sama Pak Wisnu, kamu PIP-nya belajar apa sih? Nggak tahu Pak, saya belajar apa? Saya bengong satu semester. Jadi kayak ya gitu, nggak cuman tahu hafal doang, tapi begitu diubah konsepnya, ditanya implementasinya, ini yang kamu belajar itu implementasinya gimana? Itu nggak tahu. Iya, karena cuman teks doang. Ini masa orientasi kalian kayak gimana? Daring tuh. Kalian bisa keliling-keliling kampus gitu kan, waktu ospek gitu kan, dikenalin gitu kayak gimana? Kalau kalian kayak gimana tuh? Kalau pas UFO sih ada video gitu sih Mbak, video kampus tour gitu-gitu, terus ngejelasin selamat datang di FISIP UNER kayak gitu. Video ya dibikin, bukan orangnya lagi live gitu. Iya, enggak. Terus kan UFO kan ada demo kalau katanya Mbak Adel ya, kalau kita demonya di Twitter. Kayak gimana tuh? Hashtag. Oh, main hashtag, kan oke. UKT, hashtag gitu-gitu. Gitu deh. Jadi ya jadi buzzer lah. Iya benar-benar, jadi saat pandemi ini latihan jadi buzzer, demonstrasi online. Oke. juga sih Mbak. Kalau jadi gimana ekspektasi versus realitinya? Lebih ke ini sih, kalau ekspektasi aku tuh sebenarnya kalaupun memang online, karena aku juga nggak terlalu berekspektasi tinggi waktu itu, karena ketika lulus itu benar-benar ya udah pandemi, udah wah ini bakal online terus jadi nggak berekspektasi tinggi. Cuman yang jadi ekspektasi aku tuh ketika sebuah universitas menyelenggarakan dengan metode pelajaran online, seharusnya mereka tuh udah siap, udah paham gitu. Mungkin karena waktu itu masih awal pandemi, jadi masih masa transisi juga dari yang offline ke online. Nggak, dari awal sampai sekarang itu masih cukup sulit memahami materi, terus mengenal dosen lebih dalam. Kalau nggak jadi PJ matkulnya itu nggak akan paham dosennya itu seperti apa kayak gitu. Jadi
Itu sih kalau untuk kuliah di UNER. Terus kalau untuk ospek sendiri nggak terlalu berkesan juga sih, karena ekspektasinya bisa offline, bisa merasakan gimana sih euforianya ospek di politik kayak gitu, karena kan memang terkenal cukup budayanya cukup kuat seperti itu. Tapi waktu online itu nggak berasa sama sekali sih, cuman kayak mendengarkan webinar semacam itu aja sih. Ya gimana kalian bisa mengenal teman kalian satu sama lain selama daring itu? Kalau Lurin kan pasti ya, kita pasti ada teman hai gitu kan. Kalau kalian kayak gimana tuh daring? Cara kalian mengenal teman-teman kalian dulu? Kalau dari awal itu kan waktu SNMPTN juga awal masuk, yang masuk dulu kan teman-teman SNMPTN. Sok kenal sok dekat aja, jadi kayak tiba-tiba aku tuh ngechat salah satu temen aku juga namanya Yudea, dia jadi Jakarta, kayak sok kenal aja, halo salam kenal kayak gitu. Ada apa WhatsApp grup? Waktu di awal itu line grup kan, Zoom. tapi aku tuh tipe orang yang sebenarnya nggak terlalu gampang berkenalan dengan orang lain gitu, tapi aku coba aja waktu itu, aku chat pribadi, terus aku iseng, terus akhirnya bisa jadi teman dekat, bisa saling mengenal kayak gitu. Oke. Kalau kamu kayak gimana dulu? Kalau dulu kan aku masuk ke SBM, nah anak-anak SNM jadi dan kawan-kawan ini tuh ternyata kan udah lebih akrab gitu. Terus akhirnya kita paling aku kenalnya dari organisasi atau dari kerja kelompok atau dari Instagram. Jadi kan pas pertama itu, ayo Re, kita follow-followan IG, list IG gitu. Terus aku follow-followin, nah setiap ada yang upload tuh aku komen, semangat, keren banget gitu. Gitu ya. Jadi lama-lama kayak aku hafal, oh ini yang mukanya kayak gini, oh ini orangnya kayak gini. Lama-lama dari so kenal so deket, komen-komen di setiap postingan orang itu lama-lama ada yang, Red kamu ambil matkul ini juga nggak? Akhirnya ngobrol-ngobrol gitu. Lama-lama, oh ternyata suka ini juga, jadi kayak nyambung gitu. Terus sekarang antar angkatan kalian udah pernah ketemu nggak? Pernah. Udah full. Enggak sih, Ya kurang 10% gitu ya. Mungkin kayak gitu. Di momen apa ketemunya? Panitia momen. Paling ada momen ketemu. Itu yang menghadirkan kalian ke sini sebelum akhirnya proses luring. Iya. Ya jadi kan datang ke Surabaya balik kos. Iya. Kalau datang ke Surabaya enggak sih. Enggak, bukan karena panitia power juga, tapi memang kadang kita tuh pingin aja gitu ketemu sama temen-temen kayak gitu. Jadi ini janjian dulu sama yang lagi deket aja, yang masih sampai dari awal itu udah dekat gitu. Susah nggak sih memahami perkuliahan yang dilakukan dengan metode daring ini? Apa kamu kayak naik pesawat itu jet lag nggak sih? Kayak ada kayak gitu? Itu udah pasti ya kalau misalkan dari penyelenggaraan pembelajaran secara daring ini, karena itu tadi nggak ada proses interaksi antara mahasiswa dengan dosen secara langsung. Lalu juga nggak ada pendekatan juga kan, apalagi yang mahasiswa baru ini nggak kenal setiap dosen-dosennya itu tuh memiliki fokus perhatian terhadap di bidang apa ya kan. Lalu juga saya itu lebih kecewanya adalah pembelajaran secara daring itu karena interaksi antara dosen dan mahasiswa itu hanya satu arah gitu loh. Jadi kembali lagi bagaimana mahasiswanya itu harus bersikap lebih mendorong diri untuk lebih aktif gitu kepada dosennya, agar dosennya juga ada feedback untuk interaksi dua arah seperti itu. Jadi ada komunikasi yang lebih di dalam pembelajaran daring tersebut. Jadi gitu. Jadi aku sih sendiri menerapkannya adalah bagaimana seaktif mungkin aku untuk di pembelajaran tersebut. Itu juga sebagai bentuk aku untuk mendekatkan diri kepada dosen juga. Lalu juga sebagai bukti bahwa kalau misalkan pembelajaran daring ini nggak jadi hambatan buat aku untuk tetap bisa berinteraksi secara dua arah kepada dosen seperti itu. Jadi intinya ya kecewanya itu aku cuma nggak ada pendekatan terhadap dosen aja, tapi sejauh ini untuk pembelajaran materi daring ya aku bisa menerimanya dengan baik ya, meskipun aku harus tetap bisa melakukan pembelajaran secara mandiri ya, iya, motivasi sendiri, nggak mengandalkan balik layar ya, iya, balik layar, jadi nggak mengandalkan dosen PPT dosen gitu. Jadi terus ya kita kembali lagi ke diri kita sendiri, itu tantangannya, challenge kita di selama pembelajaran daring ini. Seperti itu. Kalau dari Reta sama Jenny, tadi kayak Reta juga udah bilang
ya udah sih kayaknya seolah-olah paham, tapi pas dibalik tanya gimana nih pemahaman kalian gitu malah bingung gimana ya paham apa ya kayak gitu. Berarti memang disitu ada apa ya, ada gap yang akhirnya menghambat pemahaman kalian itu sendiri gitu. Tapi sebagai mahasiswa angkatan daring nih aku nyebutnya gitu ya, pernah nggak sih ngerasa awal kuliah atau selama kuliah sebelum luring itu kalau misal males gitu, atau justru excited banget karena kuliah aku udah jadi mahasiswa nih, aku harus tongkrongin ini mata kuliahnya dosen-dosennya aku gitu, atau malah ya males gitu kan, udah daring lah males karena ya gimana ya, yang umumnya kan online sih, off cam gitu, tapi nggak tahu kemana tuh pas dosennya nanya-nanya tuh mereka juga nggak jawab gitu. Kalian jadi bagian yang mana? Kita yang aktif banget ya. Kita aktif banget. Berarti nggak ada kata males ya, excited, On cam banget. Bagus banget gitu. Oke, kita ngomongin mata kuliah ya sekarang. Jadi aku sebagai alumni ilmu politik UNER juga yang angkatan luring terus ya, angkatan dulu gitu, itu merasa nggak enak banget gitu belajar atau ikut webinar aja nggak enak gitu loh, nyampein kayak gitu, apalagi kalau perkuliahan gitu, karena ya harus ada bonding gitu kan. Jadi kalau bagi aku semua mata kuliah itu akan sulit diterima kalau itu by daring gitu kan. Kalau kalian kayak gimana? Mata kuliah apakah semua mata kuliah atau hanya ada beberapa mata kuliah aja yang itu nggak enak banget kalau disampaikan dengan daring gitu, susah banget diterimanya? Ada nggak mata kuliah kayak gitu? Ada banget pastinya. Sebenarnya untuk seluruh mata kuliah yang telah aku pelajari ya selama udah hampir menginjak semester 6 ini, itu aku nggak menemukan kesulitan gitu. Tapi kesulitannya itu adalah kembali lagi itu di dosen itu sendiri, karena kebanyakan dosen itu yang saya temui ya, ini nggak politik aja maksudnya, hanya mengandalkan PPT seperti itu. Jadi bahasanya tuh textbook banget gitu loh. Jadi mahasiswa itu nggak ada imajiner lebih, terus terkait dengan ekspektasi dari dosen tersebut memiliki penguasaan yang lebih terhadap materi yang dibawakan atau materi yang dipelajari saat itu gitu loh. Jadi ya kembali lagi mahasiswanya terus yang harus berimajiner ini. Jadi ini jarang sekali mahasiswa yang memang terdorong untuk berimajiner bagaimana cara merefleksikan materi, pokok materi yang dibawa itu kan sangat pakem banget gitu loh, teoritis banget gitu loh, nggak direfleksikan secara praksis gitu, secara praktis. Jadi mahasiswa itu seharusnya dituntut untuk lebih bagaimana kita bisa melakukan imajiner yang lebih, lalu bisa merefleksikan dari teori dan praksis yang didapatkan tersebut untuk menjadi suatu pertanyaan untuk diberikan kepada dosen kayak gitu. Jadi intinya nggak ada sih kesulitan seperti itu. Jadi kembali lagi ya itu dari proses interaksi dua arah tadi itu, seperti itu Mbak. Oke. Kalau kalian gimana? Mata kuliah yang sampai saat ini di semester 4 ya? 4. Yang sampai semester 4 ini kan? Aku sampai sekarang nggak paham-paham, bahkan waktu itu waktu proses mata kuliah itu sedang diikuti pun ini susah banget pakai daring kayak gini, pengennya pengen ketemuin aja tuh dosen gitu. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau aku tuh tapi kalau cerita yang paling suka dulu boleh Mbak? Boleh banget. Paling suka aku mata kuliah TPP Prof Kacung. Jadi mata kuliah TPP itu dikasih paper-paper lain juga. Jadi selain dosen yang ngejelasin, tanya jawab, terus diskusi kelompok, ini metodenya benar-benar beragam banget. Jadi kayak kita mau nggak mau harus ngeh nih, terus kitanya juga jadi excited, nanti mau ngomongin ini aku harus sudah tahu duluan nih biar seru gitu kan, biar bisa diskusi sama teman-teman yang lain. Itu dia ngasih paper juga seminggu sebelum matkulnya, jadi malam-malam bisa baca-baca dulu, bisa tahu besok tuh mau ngomongin apa, terus pandangan-pandangannya seperti apa. Itu tuh seru kalau kayak gitu. Tapi ada juga dosen yang bahkan nggak share screen PPT, nggak di share di Google di Hebat. Tapi neranginnya tetap pakai PPT tuh. Dia baca, tapi dia baca dia cuma nggak di share. Ya. Oh, cerita aja. Jadi orangnya kayak baca sendiri gitu. Oh, Tapi gitu. di laptopnya orangnya cuma nggak di nggak share. di share gitu. Nah, terus kita kan belajar dari mana, bahan nggak ada, diskusi kelompok bingung mau diskusi apa kan. Terus dari kalian atau teman-teman aku nggak ada yang ngasih feedback ke bapaknya, Pak bagi dong kita apa kayak literaturnya? Sudah sih Mbak, kita kan kadang Pak apakah boleh PPT di-upload di Hebat atau
Pak, apakah ada referensi buku? Jadi setidaknya kalau pembelajaran dari dosen yang nggak jelas, yang mahasiswa yang mau bisa belajar lebih dari buku atau PPT-nya gitu kan. Iya, nanti saya upload setelah ini. Sampai sebulan 2 bulan gak diupload. Mendekati UTS. Iya. Aneh. Terus mata kuliah apa yang paling sulit nih kalau dari sekarang? Dari ya sisi kalian lah yang lagi belajar. Mata kuliah paling sulit itu adalah metode kuantitatif karena belajar SPSS ya. Itu tuh bener-bener, aduh ya Tuhan, itu bener-bener bagaimana cara dosen tersebut yang memproyeksikan si SPSS itu secara langsung ya, secara langsung dan nanti lewat Zoom, itu bener-bener lucu gitu loh. Dalam artinya dia menerangkannya, udah pokoknya kalian pelajarin sendiri aja gitu. Tapi ujung-ujungnya kayak gitu, kalian coba-coba aja gitu. Kayak ini maksudnya dari chi-square tuh apa, dari pivot itu apa gitu loh. Ya kan? Itu tuh kan susah, apalagi itu berbasis terkait dengan numerik gitu loh. Jadi nggak mudah untuk hanya sekedar input angka terus hasilnya dikeluarkan, karena kan memang metode kuantitatif itu hasilnya harus yang pas gitu. Jadi hasilnya nggak yang apa namanya, yang error. Kalau misalnya di Excel tuh hasilnya error gitu, takutnya kan kejadiannya gitu karena angka-angka yang diinput itu nggak sesuai yang ditemukan di lapangan, nggak signifikan gitu. Jadi ya harus membutuhkan ada praktik kerja lapangan itu tadi, seperti itu. Kalau aku sih metode kuantitatif aja sih yang bermasalah itu, yaitu si SPSS itu. Iya, kebayang banget. Orang dulu waktu aku luring juga ya, kita harus cermat banget ya, step by step gitu. Kita tanya lagi gitu. Kalau kalian melakukan apa nih? Hampir sama sih, kuantitatif juga, karena sekarang masih menjalankan kuantitatif juga. Yang bikin susah itu sebenarnya nggak cuma dari dosen menerangkan ke kita, tapi kan ini mata kuliahnya tuh mengerjakannya berkelompok. Bagi aku sendiri juga bebannya itu untuk ngobrol sama teman-teman kelompok gitu. Kadang kan mereka ada kesibukan masing-masing, kayak mau ketemu jadi satu itu cukup susah, terus nyatuin pikiran juga cukup susah. Lebih susahnya di praktek pengerjaannya aja sih. Oke, tapi sejauh ini bisa ya teratasi. Terasa. Iya, kamu dari koordinasinya nih kayak gimana gitu. Ya kalau cuma biasanya nih ada 1 atau 2 orang yang akhirnya harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Iya, begitu ya. Masih ya. itu pasti. Iya kayak gitu. Oke. Ada lagi yang kalian mau sampaikan tentang kesulitan, tapi kalau ini ya, nanti kalian bakal akan menemukan mata kuliah yang impossible banget untuk diterapkan secara daring. Dan kalau memang semoga pandemi segera berakhir ya, supaya kita tetap continue luring terus nih. Kalau memang terpaksa harus daring pun, kita akan kehilangan momentum belajar real praktik di lapangan, belajar di masyarakat dengan laboratorium sosial kita, laboratorium masyarakat ini. Itu kayak politik kota, politik desa, terus kan nanti juga ada KKN juga yang semua itu harus mata kuliah punya, harus wajib ke lapangan lah gitu. Ada praktiknya, jadi setelah teori kita ke lapangan nanti beberapa pertemuan gitu kan. Jadi kan kehilangan momentum itu yang akhirnya nggak bisa memaksimalkan. Sayangkan, semoga lah segera luring terus aja. Karena ini adalah frame feedback, jadi first kita akan minta masing-masing dari kalian untuk menyampaikan pesan, kesan dulu lah ya, baik-baik kesan dulu, terus pesan kalian. Ya kita ngomong yang nanti yang ditonton publik sih, tapi kita kan pasti untuk kampus tercinta atau setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pembelajaran sistem daring gitu. Bisa gantian, sampaikan. Kesannya yang pertama itu ya pembelajaran daring ini membantu aku untuk memotivasi diri lebih belajar secara mandiri ya, karena mahasiswa memang harus bisa mendorong dirinya untuk tidak mengandalkan dosen, tidak seperti di SMA ya kan. Kita mendorong diri kita untuk bisa selangkah lebih maju dari teman-teman lainnya ya. Lalu itu aja sih. Lalu kalau misalkan pesannya adalah kepada Bapak Ibu dosen, semoga untuk perkuliahan setelah UTS bisa diselenggarakan luring ya, karena ini
kasihan juga saya sebagai, meskipun saya merasakan ya 2 semester secara luring, tapi saya juga memiliki empati juga kepada adik-adik di bawah saya junior itu yang mengalami daring, itu bisa merasakan adanya pendekatan kepada dosen, bisa mengetahui bagaimana sih karakter dari dosen-dosen dan fokus bidang apa aja yang memang menjadi fokus perhatian dari dosen-dosen. Dan kepada diri saya sendiri juga saya bisa ya terkait dengan proposal skripsi saya ya, kalau bisa itu bisa berjalan dengan baik nantinya gitu loh, karena itu juga menjadi bagian yang berperan penting untuk skripsi saya nantinya. Jadi ya semoga bisa dijadikan penyelenggaraan kuliahnya secara luring untuk membantu saya dalam proposal skripsi dan skripsi nantinya, agar dimudahkan gitu. Dan jadi saya juga bisa tahu nih dosen-dosen yang memang menjadi pilihan tepat nantinya kalau misalkan skripsi fokus penelitian dari skripsi saya bisa dibantu oleh mereka seperti itu. Thank you Adel. Next. Nah, kalau dari saya sebenarnya kesannya tuh ada kesan baik, ada kesan buruk. Kesan baiknya sebenarnya kuliah di Ilmu Politik Universitas Airlangga bersama dosen-dosen yang seru-seru, yang bener-bener pemahamannya juga luas banget, kadang sampai wah hebat banget bapak ini, ibu ini, dan teman-teman yang juga bener-bener best of the best juga, ternyata teman-temannya tuh pinter-pinter banget, terus kita bikin diskusi yang seru-seru, kadang mata kuliahnya juga bener-bener menarik gitu untuk dipelajari, tapi sayangnya nggak semua mata kuliah itu menyiapkan bahan yang banyak. Semua mata kuliah itu siap untuk mengadakan perkuliahan gitu. Kadang ada yang nggak ada PPT-nya, atau kadang ada yang dosennya bingung-bingungan, jadi sesama dosen saling bingung gitu, mbak, kayak ini siapa yang ngajar, ini siapa yang ngajar, bapak nanya saya nanya siapa pak gitu. Terus ya udah, terus untuk pesannya buat ini nggak cuma buat teknik aja, tapi juga untuk teman-teman juga, supaya kita bisa saling lebih aktif lagi komunikasi dan koordinasinya, karena kan daring ini kita kuncinya semua adalah komunikasi. Jadi dosennya nggak bingung antar dosen, mahasiswanya juga nggak bingung antara mahasiswa dan dosen, dan mahasiswa dengan mahasiswa, jadi bisa lebih enak gitu proses belajar mengajarnya gitu, perkuliahannya. Mungkin itu aja sih mbak pesannya. Oke, thank you. Gimana Jenny? Kalau dari aku sendiri, kesan baiknya itu kuliah di Politik UNER tepatnya memberikan banyak pengetahuan luas buat aku sendiri, terutama orang yang cukup pasif mengenai politik seperti itu. Bisa memberikan aku peluang cukup besar gitu untuk apa yang aku impikan ke depannya, dan alhamdulillah ini menjadi pilihan yang nggak aku sesali juga seperti itu. Dan untuk kesan buruknya hampir sama seperti Reta sebelumnya, banyak dosen-dosen yang nggak tahu kelasnya itu seharusnya dia yang mengajar ataupun dosen lain yang mengajar seperti itu. Itu menjadi cukup struggle buat aku dan teman-teman selama kuliah daring ini, karena banyak banget waktu yang terbuang untuk kelas kosong seperti itu, dimana kadang dosen sendiri juga lupa gitu untuk mengganti kelas tersebut kalau nggak diingatin sama anak-anak mahasiswanya seperti itu. Jadi untuk kedepannya lebih baiknya semoga sistemnya, kalaupun jangan sampai sih semoga terus luring, tapi kalaupun keadaan memaksa, semoga sistemnya bisa lebih baik lagi seperti itu. Oke, terima kasih buat teman-teman. Oke, itu tadi feedback teman-teman feedback yang hadir. Kali ini semata-mata hanya ingin membuat kebaikan bersama gitu. Jadi buat teman-teman jangan lupa ikuti frame feedback, tetap di channel Break with Last Production, jangan lupa untuk subscribe. Thank you.